Sebagai sahabat yang sebelumnya sangat dekat, hubungan antara Alvin Faiz dan Zikri Daulay baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik. Ya, usai bercerai dengan Larissa Chow, Alvin langsung melabuhkan hatinya dengan mantan istri Zikri, Henny Rahman. Pernikahan mereka yang digelar secara diam-diam tidak pelak menuai pro kontra di kalangan warganet. Untuk pertama kalinya, Alvin dan Zikri akhirnya dipertemukan dalam sebuah momen yang tidak direncanakan. Lantas, seperti apa potret pertemuan Alvin dan Zikri dalam sebuah acara keagamaan? Dan benarkah pula rasa bersalah akan sesuatu membuat Alvin meneteskan air mata dalam kesempatan tersebut? Bagaimana pula curahan hati Zikri terkait kehidupannya pasca bercerai dari mantan istri yang menikah dengan sahabatnya itu? Benarkah dalam pertemuan antara Alvin dan Zikri tersebut terdapat rasa canggung yang tampak dari gestur tubuh keduanya? Lantas seperti apa pandangan dari seorang pakar mikroekspresi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perceraian merupakan jalan keluar paling menyedihkan bagi dua insan yang telah mengikat janji suci pernikahan. Tak terkecuali bagi Zikri Daulay yang harus berpisah dengan sang putra Zain lantaran hak asuh anak dipegang oleh mantan istrinya Henny Rahman. Belum lama ini, Zikri pun akhirnya berkesempatan untuk melepas rindu dengan buah hati tercinta dalam sebuah pertemuan singkat namun bermakna. Pada momen tersebut, Henny datang dengan ditemani oleh Alvin Faiz yang kini merupakan suaminya. Pada momen itulah, seolah tidak mau menyiakan satu detik pun, Zikri kemudian menghabiskan waktu bersama sang putra sambil melepas rasa rindu yang terpendam di hati. Lantas, seperti apa perasaan Zikri saat dipertemukan dengan Zain? Wah, ketemu anak tercinta, gimana bang rasanya? Aduh, kangen banget lah. Ini batu bayi dia nak. Bareng sih. Kalian yang Sebenarnya kemarin tuh semuanya di luar rencana kita juga, emang udah takdir Allah gitu kan. Mereka bertemu, saya kira juga kemarin cuma nemenin Bang Zikri aja gitu, ketemu sama anaknya. Kemarin tuh seharian acara Bang Zikri ngajak yuk ketemu anak dia yuk, kita bilang ya kata dia sekalian ngonten aja, ya udah kita ngonten kan, kita bilang ya udah jadiin surprise aja biar seru gitu ya kan. Akhirnya ternyata benar-benar surprise di sana, kita semua nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngira juga bahwa ternyata akan bertemu ya. Tapi namanya udah takdir Allah ya, kita sebagai sesama muslim bersaudara ya udahlah ya. Dan kita juga ikut Bang Zikri juga kan di situ, akhirnya tetap di situ main sama anaknya. Udah kita juga tetap di situ kan, karena kemarin kita antar dia, terus kita terpulang juga dia gitu. Jadi benar-benar semua kemarin nggak ada rencana siapa-siapa, jadi emang benar-benar kita semua nggak tahu. Dan ya udah pas ketemu ya udah kita makan bareng, terus kita ketawa-ketawa, udah gitu aja sih. Terus Bang Zikri juga main sama anaknya. Namanya anak sama ayah ya wajar, kapan aja Bang Zikri mau ketemu boleh-boleh aja gitu. Tak hanya di momen itu saja, Alvin pun kembali dipertemukan dengan Zikri saat keduanya hadir ke sebuah acara di Majelis Taklim Nurul Mustafa Center. Tidak sekedar bersalawat bersama,
keduanya pun tampak berinteraksi meski sama-sama masih canggung. Lantaran ini merupakan kali pertama Zikri bertemu Alvin setelah menikah dengan Henny. Saat memimpin salawat di hadapan para jamaah, terjadi sebuah momen mengharukan. Alvin yang berdiri di sebelah Zikri tiba-tiba saja menitikkan air mata. Ia tampak sesekali menunduk dan membasuh mata dengan tangannya. Lantas, seperti apa tanggapan psikolog melihat tangisan Alvin saat momen kebersamaannya dengan Zikri? Benarkah kala itu ia dihinggapi rasa bersalah hingga dirundung kesedihan mendalam? Di antara keduanya terdapat bahasa tubuh yang cukup signifikan perbedaannya. Dilihat pertama dari Z. Yang bersangkutan berdiri dengan posisi atau postur yang cenderung membelakangi atau tidak menghadap kepada A. Lalu diikuti dengan satu tangan di belakang tubuh dan terlihat memang ekspresinya ekspresi yang cukup terkendali ya, ketat gitu ya wajahnya. Nah ini bisa diartikan bahwa Z sendiri memang kurang menunjukkan kesediaan untuk terlibat secara emosional dengan A. Lalu ingin menunjukkan bahwa pada saat itu dirinya mampu mengendalikan isi perasaannya. Sementara A, kalau kita perhatikan ini kan banyak body movement. Jadi bergeraknya tubuh secara konsisten dan intens. Nah, biasanya pergerakan tubuh yang relatif cepat dan terus-menerus menandakan ada tension, ketegangan yang tinggi. Jadi bisa diartikan yang bersangkutan tidak merasa sepenuhnya nyaman berada di situasi tersebut. Kemungkinan berada di orang-orang yang dekat dengan dirinya gitu. Nah, hal ini diikuti juga dengan munculnya ekspresi menangis. Yang menjadi persoalan kita belum bisa menangkap lebih jauh. Baik-baik aja sebenarnya. Bang Zikri kan fokus ke anak ya. Jadi dan wajar ketika di majelis juga memang dua-duanya mau ngaji. Jadi nggak ada yang rencanain, nggak ada yang maksa. Sama siapapun dia nikah saya udah siap bertemu bahkan berhubungan baik. Seperti apa curahan hati Zikri Daulay terkait kehidupannya pasca bercerai dari mantan istri yang menikah dengan sahabatnya itu? Benarkah pula Zikri masih belum rela bila putra kandungnya memanggil Alvin dengan sebutan ayah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat sang mantan istri telah melabuhkan hati kepada sahabatnya sendiri, Zikri Daulay agaknya masih tetap bertahan dengan kesendiriannya. Pasca perceraiannya dengan Henny, Zikri mengaku bahwa ia saat ini tidak ingin ambil pusing soal asmara dan fokus terhadap karir, serta Zain, sang buah hati tercinta. Namun, belum lama ini Zikri sempat dijodoh-jodohkan warganet dengan Larissa Chow, yang tidak lain adalah mantan istri Alvin Faiz. Lantas,
Seperti apa curahan Zikri terkait peluang untuk kembali membuka hatinya? Dan seperti apa pula hubungan antara dirinya dengan Alvin pasca sang sahabat telah menikah dengan mantan istrinya tersebut? Jadi udah menduda berapa lama? Lama ya, dari Maret lah. Harus berdamai lah sama kehidupan. Ini udah garis takdir dari yang di atas, dari Allah. Dan menurut gua setiap orang punya jalan bahagianya masing-masing. Kalau memang menurut, dan setiap orang kan bisa nyiptain bahagianya masing-masing kan. Jadi menurut gue ya udah, kalau menurut mereka happy, menurut netizen harusnya gitu sih. Kita harus melihat segala sisi itu dari hal positifnya gitu. Dan menurut gue di sini nggak ada yang gimana sih, nggak ada yang salah. Udah tidak terikat sama pasangan satu sama lain ya, kenapa? Kontekan? Kontek-kontekan iya. Ya. Apa ya? Udahlah, sekarang jodoh di tangan Allah, bukan di tangan saya. Ya, jadi netizen pun saya bilang kayak gitu sepertinya udah pada cerdas semua di tahun ini, apalagi 2021 udah cerdas semua, bisa mengartikan maksud saya. Nggak harus buru-buru, nggak perlu waktu yang cepat, yang penting waktunya tepat. Ya artinya itu yang namanya gosip itu belum tentu benar ya. Intinya apapun yang teman-teman lihat, apapun yang netizen lihat di internet, di sosial media ya, jangan langsung percaya. Intinya insya Allah semuanya baik-baik aja. Bahkan kabarnya ada yang bilang kita berantem, kita cekcok antar sahabat, enggak, semuanya aman-aman aja. Semuanya baik-baik aja, kita oke-oke, enggak ada yang panas. Cuman netizen aja memang dia panas. Ya, sebagai seorang ayah, Zikri dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai buah hatinya. Di usianya yang masih membutuhkan ASI eksklusif, Zain kini tinggal bersama Henny, ibu kandungnya, dan juga diasuh oleh Alvin sebagai ayah sambungnya. Lantas benarkah Zikri merasa dalam hati bahwa ia belum rela bila anak kandungnya memanggil Alvin dengan sebutan ayah? Bukan nggak rela sih, ketika podcast itu tayang waktu itu di YouTube temen gue, itu gue belum rela aja saat itu. Kalau anak gue udah bisa manggil ayah ke orang lain, rasanya campur aduk sih bro. Pasti awal-awal sedih, namanya manusia, wajar kan, manusiawi. Tapi ya gue mikir kita nggak mungkin sedih terus dong. Pasti nanti ada happy-nya gitu. Jadi ya ketika sedih gue nggak apa-apa lah laluin sedih itu dengan positif, karena gue yakin habis ini gue pasti bahagia kok. Itu sih. Galau-galaunya ada, happy-happy-nya juga ada, karena gue banyak support system dari teman, keluarga, semuanya. Aku pikirnya positive thinking aja karena dia punya anak juga, jadi aku rasa sama-sama cowok juga, jadi sama-sama ngerti lah cara rawat anak, dan aku yakin dia bisa jadi bapak sambungnya Zen yang baik. Aku udah tegesin kalau fokusnya aku sekarang nggak nyari buat pasangan atau apalagi buat menikah ya, tapi bukan berarti menutup diri. Dia bilang mau fokus ngurus anak dulu. Dia mau kerja, ngurus anak. Untuk serius ke siapanya sih belum ada. Benarkah dalam pertemuan antara Alvin dan Zikri pertama kalinya itu terdapat rasa canggung yang begitu tampak dari gestur tubuh keduanya? Seperti apa pendapat seorang pakar mikroekspresi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, setelah sekian lama, untuk pertama kalinya Alvin Faiz dan Zikri Daulay bertemu pasca putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham itu menikahi Henny Rahman pada tanggal 14 Agustus 2021 lalu. Hubungan Zikri dengan Alvin yang dulunya bersahabat itu pun sempat dikabarkan merenggang. Pertemuan keduanya dalam acara majelis Nurul Mustafa Center, dan ketika menjemput Zain tidak pelak menuai sorotan warganet di jagat maya. Benarkah terdapat kecanggungan yang terpancar dari gestur tubuh Zikri dan Alvin? Seperti apa pandangan seorang pakar mikroekspresi mengenai hal tersebut?
saya melihat bahwa apa ya, biasa ya, agak lebih kecanggung daripada yang lain-lain. Lagi ngobrol sama anaknya terus malah tanya-tanya hal detail, dikasih ini, dikasih itu. Itu kan sebetulnya sudah biasa yang gini loh. Kalau saya tanya misalnya anak saya makan berantakan terus dikasih tisu basah atau misalnya pampersnya pakai merek apa, itu kan bukan hanya hal yang terjadi baru-baru saja gitu loh. Ini anaknya nggak baru keluar kemarin loh, baru keluar terus ditanyain loh, itu udah lama loh, dan dia udah pernah beberapa kali ketemu juga, saya yakin gitu loh. Waktu kecil juga masih ketemu, masih lihat, masih ngurusin juga. Ini bukan hal baru gitu. Jadi kalau itu yang dibawa pulang, pilihannya cuma dua. Ini adalah untuk konten atau untuk memang dia lagi canggung. 1 bulan dikabarkan terlibat perang dingin, mulai dari heboh tudingan netizen, teman makan istri teman, hingga diwarnai aksi Henny Rahman yang mengancam akan menguak kebenaran di sosial media jika Zikri masih mengulik hubungannya dengan Alvin. Lantas, mengapa kini baik Henny, Alvin dan juga Zikri mendadak berubah jadi saling akur? Mungkinkah mereka benar-benar tulus ingin berdamai dari hati? Atau justru terselip perasaan yang terpendam di balik pertemuan pertama Alvin Faiz dengan Zikri Daulay? Adapun masalah mungkin masih sedih atau masih bingung, masih canggung, bukan masalah gak ikhlas ya. Tapi masalah masih canggung aja gitu. Misalnya yang terjadi bisa jadi karena memang nggak enak, gimana ya, mantan istri sama sahabat gitu kan rasanya aneh. Di antara cowok kan ada brotherhood soalnya gitu kan. Nah tapi ya dibilang Alvinnya juga salah, enggak, yang namanya juga cinta. Kemarin di luar rencana kita ya, di luar rencana kita semua, itu benar-benar takdirnya Allah. Hari itu saya kira diajak sama abang buat ketemu sama Zen. Sampai ke tempat ngaji juga dia ngikutin kita gitu ya kan. Nggak ada pulang, nggak ada apa. Jadi benar-benar nggak ada paksaan. Dan saya kira juga benar-benar nggak tahu kalau itu akan dipertemukan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ketika turun dari mobil, ya kita niatnya waktu itu nemenin Bang Zikri aja mau ketemu anaknya. Sampai kemudian mereka ada di satu pengajian bareng, itu juga semuanya nggak ada yang mengira dan nggak ada yang memaksa. Jadi semuanya ditakdirkan sama Allah, ya semoga takdirnya di majelis, takdirnya bersama ulama, ya artinya kan takdir yang baik. Apalagi sempat salawatan bareng juga, ya semoga ini jadi awal yang baik juga lah untuk penyelesaian masalah mereka masing-masing. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.